Assalamualaikum, selamat sore. Kita berjumpa kembali di channel ini dan saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah mengklik video ini. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang tentunya, salam sejahtera. Semoga saja kita semua masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, ya robbal alamin. Di kesempatan sore hari ini kita akan melihat full lintasan untuk bersama-sama mengetahui dari progres capaian atau hasil pengerjaan sampai sore ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama channel ini. Ya, kita langsung saja menuju ke trek lurus yang mempunyai panjang 700 meter. Seperti yang kita ketahui pada siang tadi ya, progres pengaspalan segmen keempat atau bagian keempat dilakukan dari tikungan ke-17 menuju tikungan kedua. Jadi pada sore hari ini kita kembali lagi untuk melihat situasi atau hasilnya. Dan terlihat jelas dari hasilnya ini di trek lurus ini ya, mantap sekali. Jadi di sini bisa kita lihat bersama-sama untuk warnanya tidak begitu hitam kebiru-biruan ya, kayak abu sedikit. Jadi inilah dia lapisan ketiga atau stone matic aspal tersebut. Dan kita sudah berada di gantry lampu start. Di sini masih diikat oleh tali yang disangga oleh dua alat krem. Masih belum bisa dilepas ya, karena masih menunggu kesesuaian. Di sini kita tunggu saja. Insya Allah mungkin besok atau lusa akan dilakukan progres untuk pelepasan di bagian tali tersebut. Kita akan lihat untuk keseimbangannya. Apabila kurang kuat tentunya akan dilakukan pengerasan di bagian bautnya lagi. Oke, kita lanjut lagi untuk melihat hasil dari pengaspalan di trek lurus ini. Memang mulus sekali ini, cantik banget ini sirkuit MotoGP Mandalika kita. Kita akan menuju ke depan, dimana untuk pengaspalan pada sore hari ini sudah berakhir di tikungan kedua di depan sana. Sejauh yang kita pantau memang sedikit lagi akan terselesaikan untuk penyambungan di bagian lapisan terakhir ini, yaitu dari tikungan kedua menuju tikungan kelima akan dilanjutkan besok. Kita akan tunggu saja, mudah-mudahan saja cuaca bersahabat ya. Maka kalau tidak ada halangan besok langsung dilanjutkan untuk sambungan, dimana di depan sana juga lagi difokuskan untuk penggosokan sedikit ya di bagian elevasinya supaya mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal. Ya, kita sudah berada di tikungan pertama dan di sini masih terlihat aktivitas pemadatan yang dilakukan oleh alat tandem roller, di mana di sini terus dilakukan di bagian permukaannya. Jadi untuk lapisan atas ini seperti yang kita sampaikan di video kita sebelumnya, tidak menggunakan pneumatic tire roller, hanya alat tandem saja ya, supaya mendapatkan hasil yang benar-benar padat dan tidak licin tentunya. Oke, di sini bisa terlihat juga untuk area curb. Di bagian sebelah kiri nanti akan dicor juga sambungan yang ada di depan sana. Kita bisa lihat bersama-sama. Di sini ya, tadi saja selesai ya, sekitar 20 menit ya. Belum sempat kita tadi ambil video, ini sudah sore sekali memang kita ambil video untuk melihat situasinya, dan ini dia hasilnya. Sambungan ya akan dilanjutkan besok, dan sampai di sini untuk pengaspalan pada sore hari ini. Di sini masih dilakukan pengikisan atau pembersihan sedikit supaya mudah besok untuk dilanjutkan sambungan yang ada. Di titik sambungannya kita akan lihat juga di depan nanti ya, benar-benar sangat teliti sekali supaya tidak ada bumpy sedikit pun di bagian sambungan yang ada. Dan sini terus dipadatkan supaya sesuai dari area curve yang ada di sana. Kita akan lihat bersama-sama nanti untuk progres lanjutannya. Jadi inilah dia Mega Project Sirkuit Mandalika, sampai sore ini masih terus dilakukan progres pengerjaan. Bahkan di titik yang lain juga masih terus dilanjutkan untuk pengerjaannya, tidak hanya di pengaspalan ini ya. Kita akan mundur ke belakang juga untuk melihat situasi yang ada di sana, yaitu di area pedok maupun di bagian race control, podium dan lain-lain. Iya, di sini kita tarik sedikit, benar-benar luar biasa memang kita lihat dari hasil setelah dilakukan progres pengaspalan lapisan ketiga ini. Sedikit lagi akan tersambung ya, kita doakan semoga saja besok bisa dilaksanakan sesuai dengan schedule yang ada.
Jadi untuk hari ini pengaspalan sampai menuju tikungan kedua. Dan kita lanjut lagi untuk melihat situasi yang ada di tunnel pertama maupun pedok dan pengerjaan lainnya. Di area rumput di sini ya, di trek lurus ini bisa kita lihat bersama-sama sebelah kiri dan kanan tampak menghijau sekali. Memang di sini terus disiram ya, 3 kali sehari, pagi, siang, sore tentunya. Seperti yang kita lihat tadi di awal video kita, dilakukan penyiraman dari sana dan terus dilakukan sampai di depan sana. Oke, kita melihat di bagian sebelah kiri yang ada di trek lurus. Di sini pengerjaan untuk area pedok sudah bisa dikatakan selesai. Ini di bagian garasinya, tinggal untuk penaruhan di bagian pedok modular tersebut. Di bagian kaplingan-kaplingan di belakang sana masih terus dilakukan pengerjaan ya, penempatan nanti untuk area parkir dan lain-lain, fasilitas penunjang tentunya untuk kelancaran pegelaran MotoGP. Ya, di sini para pekerja sampai sore masih terus melanjutkan untuk pengecoran di lantai dasar yang ada di sini supaya terkoneksi ke depan yang sudah ditentukan tentunya di sana. Dan setelah itu akan dilanjutkan untuk pengecoran di pondasi atau lapisan kedua. Jadi setelah dicor untuk lapisan dasar ini dan dilakukan kembali pengecoran supaya kuat di bagian lapisan kedua. Karena memang beban yang akan ditopang nanti berat di sini ya, untuk tempat hospitality suite maupun convention exhibition dan parkir kru para pembalap semuanya akan dibangun di bagian belakang sini. Nah, ini dia prosesnya untuk pelapisan di pondasi kedua atau lantai kedua dilakukan di sini ya. Di bagian tengah itu ditaruh besi tentunya sebagai tulang supaya kuat, tidak retak tentunya di bagian beton yang sudah dicor itu. Lanjut lagi untuk melihat di area podium. Saat ini pengerjaan masih terus berlanjut di sana ya. Pengecoran akan segera dilakukan. Kita bisa melihat di sana ya. Di sana masih terus dikerjakan yaitu perakitan besi dan sedikit dilakukan perbaikan di sisi kiri atau batas dari area podium dengan walking lane yang berada di depan itu. Di sini masih terus berlanjut untuk pengerjaan lanjutan ya, pelebaran kita belum tahu memang untuk panjang lebar dari podium yang akan digunakan, dan sudah dipasang ini untuk pondasi ya atau tiang-tiangnya juga sudah dilakukan pegesting. Pengecoran tadi siang juga dilakukan di sini untuk di bagian pondasi dasar atau ceker ayam ya, kita sebut seperti itu di bagian area podium yang ada di situ. Oke, kita lanjut ke race control. Di sini masih terus dikerjakan sampai sore ini. Pemasangan kaca sudah dilakukan di lantai bawah maupun lantai atas, maupun saat ini masih difokuskan pengerjaan di bagian room atau kamar-kamar yang ada di bagian dalam itu. Nanti akan ditempatkan sebagai tempat untuk memonitor para pembalap yang akan mengadu balapan di lintasan sirkuit Mandalika ini. Dan kita lihat sedikit, ya benar sekali, jadi kaca-kaca sudah terpasang di bagian lantai bawah maupun lantai atas ini sudah semuanya. Tinggal pengerjaan di bagian kerangka atasnya memang ini masih terus dilakukan perakitan supaya bisa terkoneksi semuanya di area tower race control yang berada di bagian sebelah kiri trek lurus ini. Ya, sampai sore ini sejauh ini kita pantau bersama-sama masih terus dilakukan progres pengerjaan di semua titik. Jadi sambilan pengaspalan di bagian trek utama juga pengerjaan terus dipercepat di bagian area pedok yang ada di sini supaya bisa terselesaikan dan kita bisa merakit untuk bangunan pedok modular yang sudah disiapkan. Nanti kita akan menunggu untuk progres selanjutnya. Dan kita lanjut lagi untuk melihat situasi yang ada di tunnel pertama. Seperti yang kita lihat di sini, apakah sudah dicor untuk di bagian sambungannya yang kita lihat kemarin? Ya, ini dia. Jadi pengecoran sudah dilakukan di bagian sambungannya ini, dimana untuk bagian retaining wall kemarin kita masih melihat pegesting ada di sini dan sekarang sudah dicor, maka dibuka dan sudah terkoneksi, sudah sip. Otomatis sudah rampung ya untuk pengerjaan di sini. Tinggal sedikit lagi pemolesan di bagian pipa memang yang sudah terkoneksi di sana untuk disalurkan nanti supaya bisa disedot oleh mesin yang ada di sebelah kanan sana secara otomatis. Kita juga akan melihat situasi yang ada di bagian sayap tunnel pertama di bagian sebelah kiri ini. Pengerjaan di sini masih terus berlangsung sampai sore ini memang. Dan di depan sana untuk area pedok di situ ya, di bagian kolom atau di bagian kaplingan-kaplingan yang kita sebut terus dikerjakan, terus dilakukan pemadatan dan penghamparan di bagian permukaannya.
Ya, di sini masih terus dilakukan penyiraman pada sore hari ini supaya tumbuh hijau untuk bagian tanaman yang ditanam di bagian sebelah kiri dan kanan untuk retaining wall yang berada di bagian panel pertama ini. Dan kita lanjut untuk kembali ke trek lintasan pada sore hari ini. Kita pantau bersama-sama, kita akan upload full lintasan untuk melihat dari hasil pengerjaan. Ya, di sini pasca pengaspalan tadi siang sampai sore ini ya. Hasilnya ini dia, bisa kita perhatikan mulus sekali untuk di bagian track lane sudah mantap. Begitu juga pengerjaan di bagian sisi kiri untuk area pit wall nanti akan segera dilakukan juga untuk lanjutan ya. Dan di sini untuk di bagian trek lurus menuju tikungan pertama masih terus dipadatkan. Tadi kita sudah di sini ya, dan kita sudah review untuk di bagian area pedok maupun race control dan podium. Dikerjakan secara bersamaan supaya kita mengetahui untuk progresnya ya. Oke, di sini kita sudah berada di tikungan pertama dan kita bisa perhatikan di sini untuk area curb apakah sudah terkoneksi dengan rapi di bagian trek lintasan atau di bagian curbnya. Kita coba zoom sedikit ya, kita ke bawah sedikit untuk melihatnya. Ya, benar-benar rapi sekali kalau kita lihat di sini ya, area curb yang putih ini dengan lapisan ketiga yang ada di track lane. Mantap sekali ya, bisa kita lihat bersama-sama. Sini nanti akan dicat dengan warna-warna yang sudah ditentukan ya, standar internasional, standar MotoGP tentunya nanti untuk bagian area curb merah putih seperti itu ya untuk Indonesia. Dan di penyambungannya masih terus dilakukan perbaikan di sana ya, dibuang untuk sisa-sisa yang sudah dilakukan progres pemadatan tadi, dan sisanya ada sedikit dibuang ke bagian sebelah kiri yaitu area verge. Nanti di sana akan dilanjutkan progres pengaspalan juga. Oke, kita lanjut lagi untuk melihat situasinya. Dan di depan ini sambungan tadi dan akan dilanjutkan ya, bisa kita lihat sudah dilakukan di sini juga pengikisan atau bisa dibilang di sini pengamplasan untuk kesesuaian dari elevasi yang sudah ditentukan dari tikungan kedua, 3 menuju ke 5. Dan kita lanjut lagi perjalanan kita di kesempatan sore hari ini di tikungan ketiga menuju ke-4 dan ke-5 sudah dilakukan perbaikan atau penyesuaian dari permukaan, yaitu pengikisan sedikit supaya sesuai dari elevasi yang sudah ditentukan. Di sini mantap sekali dan akan dilakukan progres yaitu penyiraman nanti oleh lapisan prime coat, kita bilang seperti itu ya, untuk bagian permukaan sebelum dilakukan progres pengaspalan di lapisan ketiga. Ya, jadi inilah dia situasi yang ada pada kesempatan sore hari ini dari batas pengaspalan lapisan ketiga kemarin di sini ya, dari tikungan ke-5 menuju ke-6 ini, dan akan dilanjutkan kembali besok supaya terkoneksi semuanya. Kita sudah tidak bersabar untuk melihatnya. Oke, jadi buat teman-teman yang baru bergabung, mungkin masih ada yang belum tahu bahwa lintasan sirkuit MotoGP Mandalika kita memiliki panjang 4,31 km dan mempunyai 17 tikungan, di mana saat ini progres pengaspalan sedang dilakukan di bagian track lane yaitu lapisan SMA atau stone matic aspal di bagian track utama. Begitu juga akan dilanjutkan untuk pekerjaan di bagian area run off yang ada di sisi lintasan sirkuit Mandalika supaya terkoneksi semuanya. Semakin mantap dan kita yakin bahwa Indonesia pasti bisa. Dan kita lanjut lagi untuk melihat situasi yang ada di tikungan ke-8. Kita akan melihat bagaimana kondisi pada sore hari ini di bagian tunnel kedua yang ada di sini. Jadi teman-teman banyak sekali yang berkomentar kapan tunnel kedua bisa mengering ya. Kita akan pelihara ikan lele seperti itu ya. Oke, di sini sekarang sudah mengering. Nah, jadi saat ini sudah mengering untuk air yang ada di sana, sudah dilakukan penyedotan. Karena kemarin memang sempat dibiarkan sedikit karena sempat hujan juga, dan memang sangat difokuskan di bagian titik tertentu di situ untuk menyelesaikan di bagian sisi kiri untuk persiapan di bagian pipa, maka terlihat airnya tergenang karena belum dihidupkan mesinnya. Dan saat ini bisa terlihat tadi sudah kering dan mantap. Oke, kita tarik ke belakang di sini untuk melihat situasinya di area grapple sisi kiri dan kanan sudah terkoneksi rapi sekali kalau kita perhatikan dari video udara pada sore hari ini.
Gitu juga untuk pembuatan di bagian jalur exit menuju inner surface dan outer surface di sini nanti akan dilakukan progres pengaspalan juga, kita tunggu ya. Dan untuk area run off yang berada di tikungan ke-9 menuju ke-10 dan 11 ini juga akan dilanjutkan segera ya setelah terselesainya di bagian trek utama supaya tidak tercampur nanti untuk material lapisan AC binders dengan lapisan SMA seperti yang kita sebut tadi di video kita siang tadi. Ya, kita lanjut lagi ke trek lintasan. Kita sudah berada di tikungan ke-11 menuju ke-12. Sejauh yang kita lihat tadi, untuk pengerjaan di tunnel kedua sudah bisa dikatakan segera akan dilanjutkan supaya bisa berfungsi secara normal seperti di tunnel pertama. Dan kita lanjut untuk melihat situasi yang ada di trek lintasan. Terlihat sangat berbeda memang di sini ya, dari pantauan kita pada sore hari ini. Terlihat lebih mulus dan lebih bagus tentunya, karena ini sudah dilakukan progres lapisan ketiga atau lapisan stone matic aspal. Di bagian sebelah kanan untuk tikungan ke-12 ini sudah dilakukan progres lapisan kedua juga di sini, yaitu AC binders. Maka akan dilakukan progres lapisan ketiga nanti itu sesuai dari elevasi atau ketinggian dari area curb, drainase roton dan trek lintasan. Kita coba lihat di sini apakah sambungannya di depan ya. Jadi kita tidak bisa melihat, masih di tutupi ini. Nanti kita akan lihat di depan ya, sambungan di tikungan ke-16 menuju ke-17 itu. Kita lanjut saja untuk melihat situasi yang ada di depan ini. Dan saat ini kita berada di tikungan ke-13 ya, terlihat berbeda sekali memang untuk lapisan yang sudah dilakukan lapisan ketiga dengan yang belum ini. Di bagian track lane terlihat memang agak abu-abu seperti itu ya, tidak membiru seperti yang ada di bagian sebelah kanan area run off ini. Kita akan lanjut ke depan untuk melihat sambungan yang ada di sana ya, belum ditutupi tadi. Kita akan bersama-sama menuju ke sana untuk melihat situasi dan prosesnya apakah benar-benar sudah mantap, supaya tidak ada gelembung-gelembung sedikit ya, tidak boleh, karena di bagian trek lintasan ini harus benar-benar rapi dan sesuai elevasinya. Ya, sebelum kita maju ke depan di sini ya, pengerjaan di area curb sudah mulai dilakukan di bagian sebelah kiri ini, akan segera dilanjutkan juga tentunya, karena di bagian track lane sudah dilakukan lapisan ketiga ini. Kita lanjut lagi untuk melihat sambungan yang ada di depan sana, di mana saat ini kita terbang di tikungan ke-15 menuju ke-16. Di sini juga terlihat ya, mantap, terlihat mulus di bagian sebelah kanan atau trek lintasan. Di bagian sebelah kiri juga area run off nanti akan terkoneksi semuanya supaya sesuai untuk elevasinya. Karena ini merupakan trek lintasan sangat penting sekali, maka kenapa harus dilakukan progres pengaspal lapisan ketiga juga sesuai nantinya. Kalau tidak dilakukan aspal lapis ketiga, maka akan berbahaya untuk para pembalap pas nikung. Tentunya nanti drainase roton lebih rendah dan area run off lebih rendah, maka berbahaya. Maka dilanjutkan untuk progres supaya rata semuanya. Oke, kita akan maju ke depan untuk sambungan yang sudah didapatkan tadi siang ya, menuju ke trek lurus. Kita akan perhatikan di sini masih ditutupi, tapi di depan ini ya, karena ini adalah batas dari alat berat itu. Oke, kita coba ke bawah sedikit dan kita zoom di sini. Bagaimanakah posisi sambungan atau modelnya? Ya, terlihat ya. Jadi ini dia sambungannya, rapi sekali, tidak terlihat begitu menonjol. Mantap, memang elevasi sudah ditentukan di sini ya, dan bisa kita perhatikan. Nah, di bagian sebelah kanan di sana untuk sambungannya maupun di bagian sebelah kiri bisa diperhatikan bersama-sama. Mantap, sip. Berarti sambungannya tidak ada masalah. Kita lanjut lagi untuk melihat situasi yang ada di depan sana.
Ya, kita sudah berada di trek lurus kembali untuk melihat situasi yang ada di sini. Jadi mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita untuk melihat situasi yang ada pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video ini, dan kita sudah menelusuri tentunya di semua titik yang ada ya, full lintasan di kesempatan sore ini. Jadi kita bisa bilang sangat luar biasa dari hasil capaian sejauh ini di lintasan sirkuit MotoGP Mandalika. Akhir kata, saya Joni Ahmad mengucapkan ya, matur tampiasi. Apabila di narasi saya ada yang salah, mohon dimaafkan. Dan sampai di sini saja saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.